Ya pemirsa, masih terkait dengan lagu Bayar 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 karya Sukatani, kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengetahui apakah lagu yang dibuat oleh grup band Sukatani merupakan karya yang perlu dikhawatirkan. Saat ini kita sudah tergabung bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri. Selamat siang, Pak Sutadi. Selamat siang Mbak Silya dan Mbak Delila. Oke, baik, Pak Sutadi, ini bagaimana kemudian lagu Bayar 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 karya Sukatani ini ditanggapi oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, kalau menurut saya ya, itu lagu bayar-bayar itu hanya salah satu bentuk daripada kritik masyarakat ya. Dan itu kenyataan Mm-mm. bahwa masyarakat itu menilai polisi sekarang itu kesannya masih seperti itu gitu. Dan itu diwakili oleh musisi tadi untuk menyampaikan bahwa praktek di lapangan masih banyak polisi yang seperti itu. Bagi saya itu sebagai suatu kritik ya. Tapi kemudian yang masalah kan jadi Mm-mm. seakan-akan ini ketika yang bersangkutan kemudian mencabut, kemudian minta maaf itu, kemudian publik pasti menduga ini pasti diintimidasi oleh polisi kan gitu. Kalau saya pribadi saya tidak Mm-mm. yakin dan saya tidak mungkin Kapolri itu melakukan memerintahkan seperti itu. Karena Pak Kapolri sendiri berpendapat ya, dulu terhadap kritik itu beliau justru memandang kritikus itu sebagai sahabat. Beliau mengatakan lebih baik menerima kritik obat yang pahit daripada saya diberi gula yang sanjung-sanjung tapi merugikan saya nantinya gitu. Intinya bahwa ini sekarang ini ya, dan memang Pak polisi sekarang ini selalu disorot ya. Karena kenapa disorot? Nah, karena masih banyak oknum-oknum yang di lapangan yang berbuat seperti itu, dan Mm-mm. kelihatannya yang berbuat seperti itu tuh tidak ditindak-tindak sehingga seakan-akan hampir di seluruh Indonesia seperti gitu kan, seperti pelayanan Mm-mm. harus Mm-mm. bayar. Padahal itu yang melakukan gitu kan yang hanya oknum yang pungli gitu kan, yang di jalan itu Iya. juga demikian. Nah ini saya kira ini risiko daripada tugas polisi ya. Nah, satu lagi yang saya ingin sampaikan ya, polisi itu artinya itu bisa diartikan sebagai institusi polisi. Tadi Pak Tijan mengatakan perorangan anggota polisi ataupun fungsi atau profesi polisi gitu. Makanya ketika disebutkan polisi bayar itu kalau bagi yang membuat itu kan tadi kan ditujukan kepada oknum polisi yang melanggar. Tapi bagi orang yang Mm-mm. mendengar semua umumnya itu bisa menganggap bahwa itu polisi ya institusi polisi secara keseluruhan kan gitu kan, atau profesi polisi secara Mm-mm. keseluruhan juga. Itu memang sudah risiko daripada polisi ya karena punya tiga pengertian itu, dan kemudian nama baik polisi itu akan ditentukan oleh orang yang terdepan yang bertugas dan kesan daripada masyarakat. Jadi dalam hal ini kalau saya sebagai mantan polisi dan masih penasihat ahli Kapolri, itu saya nggak sakit hati ya dengan lagu kayak gitu. Justru terima kasih. Karena kita masih sering dijewer gitu istilahnya ya. Nah, yang nakal-nakal itu Mm-mm. dijewerin tuh. Coba kalau nggak ada yang itu yang mengarang lagu kayak gitu, kan yang pungli di lapangan kalau masih dengan tenang-tenang aja dia apa tuh tidak Oke. merasa Mm-mm. salah Mm-mm. gitu ya gitu. Jadi ini merupakan Iya. suatu cambuk lah untuk polisi untuk dikritik seperti ini gitu. Oke. Tidak perlu Iya. marah, tidak Pak perlu sakit Sutadi. hati karena kenyataannya memang ada yang di lapangan Mm-mm. seperti itu gitu. Mm-mm. Oke, Pak Sutadi, ini tadi kan Bapak juga sempat bilang bahwa kemungkinan ini ada tudingan pembungkaman. Kira-kira siapa tokoh yang bisa membungkam hal ini? Nggak ada. Pak Kapolri ya, polisi itu ya kebijakannya adalah ditentukan oleh polisi yang tertinggi. Pak Kapolri mengatakan pada kritik itu dianggap sebagai sahabat. Padahal tadi Karopenmas kan mengatakan memberikan fasilitas pada para musisi ataupun seniman untuk memberikan kritik, panggung komedi dan sebagainya. Polisi ya, sekarang ini polisi di bawah Pak Kapolri itu tidak ada istilah mau membungkam kritik. Yang jelas itu Mm-mm. tidak. Sampai sekarang apa? Orang yang seperti itu ya menghina polisi dan sebagainya itu enggak. Kalau memang itu dianggap itu sebagai suatu pelanggaran ataupun itu menyerang polisi itu pasti dia akan dipanggil dan ditanya kemudian apa diklarifikasi dan sebagainya. Tetapi pada kritikus-kritikus itu tidak pernah dikenakan dia akan apa diancam dengan pidana dan sebagainya sepanjang itu masih di dalam rel ya, seperti contoh yang musisi ini menurut saya itu masih dalam rel, tidak ada sanggut pautnya dengan apa tuh mengadu domba dan sebagainya, menjelek-jelekan atau tidak, Oke. karena dia sendiri memang pakai istilah polisi kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Baik, Pak Sutadi tadi ada sempat mengatakan bahwa masih berada di dalam rel.
Sampai mana kemudian batasan yang harus dilakukan oleh musisi, mungkin pembuat lagu dan sebagainya untuk kemudian ini kritik yang disampaikan ini tidak begitu keluar dari rel seperti yang Anda sampaikan tadi? Nah, gini, itu kritik itu adalah suatu bentuk daripada penyampaian pendapat ya, kebebasan menyampaikan pendapat. Kita di Indonesia itu kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh institusi. Hanya caranya itu yang diharapkan itu yang lebih baik karena jangan sampai kebebasan pendapat itu bunyinya ya seperti yang disebutkan di dalam pelanggaran ITE itu, misalnya penyampaian pendapat yang isinya menebar kebencian, menebar marah, menebar konflik dan sebagainya. Itu nanti akan dikenakan pasal ITE gitu, tidak pada pasal kebebasan pendapat. Jadi sepanjang kritik itu masih sopan, kemudian tidak menghujat, tidak menjelek-jelekan secara sangat telak gitu ya. Saya lupa bahasa Belandanya itu karena itu di dalam KUHP itu ada itu yang namanya kritik itu harus disampaikan dengan baik dan tidak mengunggat apapun dia menjelek-jelekan pribadi dan sebagainya gitu. Nah, kalau seperti ini kan kemarin kritikus itu kan dia hanya ngarang lagu kemudian ngomong bahwa polisi begini, kalau kita kenyataannya memang di lapangan kan kayak gitu kan. Nggak usah musisi, orang-orang di lapangan yang berurusan dengan polisi masih banyak yang mengatakan begitu, cuman nggak berani terang-terangan saja. Jadi ukurannya itu adalah itu tadi, sepanjang dia tidak menimbulkan keonaran ya, seperti semacam memprovokasi ataupun menfitnah, ataupun menimbulkan konflik, ataupun menimbulkan konflik asara dan sebagainya. Itu rambu-rambunya bahwa kritik itu tidak bisa diapa-apakan. Gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutadi sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Terima kasih untuk keterangannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dan selamat beraktivitas kembali, Pak.